Seperti kota mati, suasana di kotaku sepi, tak ada lalu lalang warga melintas di jalan. Pasar lenggang, para penjaga toko tak berani keluar rumah. Tempat-tempat umum senyap, kotaku seperti kota mati, hanya lirik angin embun, membelai daun-daun perdu dan menembangkan plastik sisa bungkusan minuman anak-anak. Setelah ada larangan keluar rumah yang disampaikan oleh wali kota terkait virus corona, tak ada warga yang berani keluar rumah. Mereka takut terpapar virus yang katanya mematikan. Warga tak berani berkumpul, tidak berani berinteraksi, tak berani berkomunikasi secara langsung. Mereka takut tertular virus tersebut karena bersentuhan dengan warga lainnya. Para warga kota seperti boneka, mereka lebih memilih berdiam diri di rumah daripada mati karena tertular virus corona. Ini akibat kita terlalu jauh dari ulama, kataku. Tak ada hubungannya antara ulama dan virus corona, bantah Mukri. Ada, ulama itu pewaris Nabi sebagai penyebar ajaran Tuhan. Jika kita tidak menggubris nasihat ulama dan menentangnya, berarti kita telah menentang Tuhan, sambungku. Kamu ini Yun suka mengarang cerita. Beribadah atau tidak itu urusan pribadi. Tuhan juga tidak memaksa manusia untuk beribadah. Memang hak masing-masing, tapi kita harus sadar bahwa kita diciptakan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Tuhan tidak butuh kita sembah, tetapi kita yang butuh menyembahnya. Tersebab kita tidak mau menuruti ajaran Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, maka Tuhan mengajari kita dengan munculnya virus ini. Tidak masuk akal, sergah Mukri dengan kening berkerut. Lelaki yang sehari-hari tidak pernah salat itu pun meninggalkanku sendiri. Aku menggeleng-geleng kepala. Aku tidak bisa mengerti sosok seperti Mukri. Jika semua orang bersikap sepertinya, sudah selayaknya Tuhan menguji hidup kita dengan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Beberapa orang berpakaian seperti robot melintas di depanku. Mereka memanggul tabung berisi cairan disinfektan. Mereka menyemprot cairan tersebut pada setiap orang yang ditemuinya. Satu di antaranya menghampiriku lalu menyemprotkan cairan tersebut ke tubuhku. Aku berusaha mengelak, namun cairan itu terlanjur menyasar diriku. Baju yang semula kering kini lembab. Rambut yang asalnya kering dan bisa bergerak-gerak karena diterpa angin kini basah seperti rambut orang yang baru saja janab. Sebenarnya tak perlu kita bersikap berlebihan seperti ini. Bisa-bisa salah satu dari kita ada yang alergi pada semprotan disinfektan. Lalu orang-orang yang alergi ini mati bukan karena virus corona, melainkan mati karena semprotan petugas itu. Kita semestinya cukup introspeksi diri. Bagaimana keseharian kita, banyak mana amal kebajikan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Lebih sering mana kita beribadah kepada Tuhan daripada kita berbuat dosa. Jika kita mau tafakur seperti itu dan ada tidak lanjut dari hasil introspeksi, niscaya kita akan diselamatkan Tuhan dari ancaman virus ini. Pak Fauzan, seru seseorang yang berlari mendekatiku. Ada apa, Pak? Tanyaku padanya. Mukri, Pak, Mukri, katanya dengan gugup. Tenangkan dulu dirimu. Ayo sampaikan apa yang terjadi pada Mukri. Dia sesak napas, tersenggal-senggal jawabannya. Ceritanya bagaimana dia bisa seperti itu? Semula dia batuk-batuk pilek disertai dahak. Setelah itu suaranya serak.
Entah mengapa sekarang napasnya tersenggal-senggal seperti itu. Ayo kita ke rumah Mukri, ajakku. Aku berjalan cepat. Aku penasaran pada cerita tentang Mukri yang berjalan lebih cepat di depanku. Dalam perjalanan, mataku memandang ke kanan, ke kiri, tak ada satupun warga yang keluar rumah. Meskipun Mukri mengalami hal seperti itu, para warga hanya mengintip dari kaca jendela rumahnya. Sesampai di rumah Mukri, aku melihat lelaki yang wajahnya tak pernah terjamah wudhu itu terkapar. Matanya mendelik, nafasnya tersenggal-senggal. Dia seperti sedang nazak. Napasnya grok-grok, tangannya kejang. Semakin aku menatapnya, matanya terbelah. Dia semakin tidak terkendali. Tubuhnya menggebal-gebal seperti cacing kepanasan, menggeliat-geliat, menahan rasa sakit yang dideritanya. Karena virus corona? Iya pak, tanya lelaki menjemputku. Wallahu alam, Allah yang maha tahu. Tolong ambilkan Al-Quran, kita bacakan ayat suci di telinganya. Mudah-mudahan dia bisa tenang setelah mendengar lantunan ayat suci. Di rumahnya tidak ada Al-Quran, coba pinjam Al-Quranmu. Untuk apa? Tanya lelaki yang belum paham maksudku. Ambilkan saja kalau kamu punya. Tapi nanti aku gak tertular virus corona, karena Al-Quranku kau gunakan mengaji di dekat pengidap corona. Tidak akan tertular. Al-Quran itu bisa sebagai obat dari segala macam penyakit, termasuk bisa menyembuhkan penyakit hati. Baiklah, saya ambilkan di rumahku, sambung lelaki yang kurang begitu mengerti tentang fungsi Al-Quran, namun rajin sholat 5 waktu itu. Aku menatap kondisi Mukri yang sekarat, giginya ringai, menahan sakit, matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Nafasnya masih tersenggal-senggal, tubuhnya terguncang-guncang. Apakah ini akibat dari orang-orang benci ulama? Mungkin juga karena Tuhan akan menyiksa manusia yang membenci ulama dengan ketakutan serta mati tidak membawa iwan. Mukri memang sosok lelaki yang sombong. Dia merasa paling pandai dengan mengendalikan keahlian debatnya. Setiap ada ulama yang berceramah, selalu dibantah. Setiap ada kiai yang menasihatinya, selalu dicaci. Dia benci ulama yang menurutnya hanya suka membual, cerita tentang pahala dan dosa, cerita tentang surga dan neraka. Padahal mereka belum pernah melihat dan merasakannya. Seperti itulah ulah Mukri yang selalu menentang ulama, berdakwah, mengajarkan kebajikan. Ulama yang berseru untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ini Pak Fauzan, kata lelaki itu sambil menyodorkan Al-Quran yang sudah lepas sampulnya kepadaku. Aku membaca ayat-ayat Al-Quran di dekat telinganya. Ronta Mukri agak mereda, nafasnya perlahan normal. Tak lama kemudian matanya mulai berkedip-kedip. Bola matanya berputar melihat sekelilingnya. Apa yang terjadi padaku? Kamu terkena virus corona, jawab lelaki yang sejak tadi duduk di belakangku dengan suara keras. Hus, pelan-pelan bicaranya. Maaf Pak Fauzan, tadi kamu hilang kendali. Alhamdulillah sekarang kau sudah normal lagi. Penyakit lamaku kambuh lagi. Memang aku terlalu capek dan stres. Epilepsiku sering kumat. Oh, jadi kamu kena penyakit ayan, bukan corona, serta lelaki itu. Corona gundulmu, bentak Mukri. Lelaki itu pun diam. Sudah, jangan ribut. Penyakit itu datangnya dari Tuhan, dan yang menyembuhkan juga Tuhan. Maka dari itu, mulai dari sekarang dan seterusnya, mari kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Laksanakan perintah-perintahnya, tinggalkan larang-larangannya. Terima kasih Pak Fauzan. Maaf, aku selama ini selalu membantah nasihat-nasihatmu. Sekarang ajari saya berwudu dan sholat 5 waktu.
Aku ikut salat lelaki itu. Mari kita bersama-sama belajar membersihkan jiwa dan lingkungan kita agar terhindar dari berbagai penyakit. Ajakku pada mereka. Rumah-rumah warga masih tampak sepi. Para penghuninya tidak ada yang berani keluar rumah. Mereka takut tertular virus corona, sebab pasang mata hanya melihat kami bertiga yang berjalan menuju musola yang sejak seminggu ini sepi tanpa penghuni. Waktu sholat asar tiba, terdengar suara azan yang sangat merdu dan musola. Para warga penasaran pada suara yang sebelumnya tidak pernah mereka dengar. Mereka keluar rumah. Mereka berbondong-bondong ke musola untuk melenyapkan rasa penasaran sambil bersiap-siap melaksanakan sholat asar berjamaah di musola. Mereka terkejut karena yang melantunkan ayat dengan merdu itu adalah Mukri.